Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 11 yaitu permintaan agregat 2. Model ISLM dan AD. Sekarang bahwa kita telah membuat model ISLM permintaan agregat, mari kita terapkan tiga hal. Satu yaitu penyebab fluktuasi dalam pendapatan nasional, yang kedua bagaimana ISLM sesuai masuk ke dalam model penawaran dan model permintaan di bab 9. Ketiga, depresi besar. Dapat dilihat pada tabel berikut. Menjelaskan fluktuasi dengan model ISLM. Perpotongan kurva IS dan kurva M menentukan tingkat pendapatan nasional dan tingkat bunga untuk tingkat harga tertentu. Jika kurva IS atau LF bergeser, equilibrium perekonomian jangka pendek berubah dan pendapatan nasional berfluktuasi. Mari kita memeriksa bagaimana perubahan kebijakan dan goncangan ekonomi dapat menyebabkan kurva ini bergeser. Bagaimana kebijakan fiskal menggeser kurva IS dan mengubah equilibrium jangka pendek. Perhatikan kenaikan belanja pemerintah ini akan menaikkan tingkat pendapatan sebesar delta G dibagi 1 dikurang MPC. Dapat dilihat di sini kalau kurva IS bergeser ke kanan sebesar delta G dibagi 1 dikurang MPC yang menaikkan pendapatan dan tingkat bunga. Misalkan penurunan pajak sebesar delta T ini akan menaikkan tingkat pendapatan. Besar delta T dikali MPC dibagi 1 dikurang MPC. Dapat lihat di sini kurva IS bergeser ke kanan sebesar delta T dikali MPC dibagi 1 MPC yang menaikkan pendapatan dan tingkat bunga. Bagaimana kebijakan moneter menggeser kurva M dan mengubah equilibrium jangka pendek? Misalnya peningkatan jumlah uang beredar. Kurva M bergeser ke bawah dan menurunkan tingkat bunga yang menaikkan pendapatan. Kenapa hal itu terjadi? Karena ketika bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar, masyarakat memiliki uang lebih banyak daripada yang ingin mereka pegang pada tingkat bunga yang berlaku. Hasilnya mereka mulai mendepositokan uang tambahan ini dan ini di bank atau menggunakannya untuk membeli obligasi. Tingkat bunga R lalu turun sampai orang mau memegang semua uang tambahan yang bank sentral keluarkan. Ini membawa pasar ke uang ke equilibrium baru. Tingkat bunga lebih rendah lalu mempengaruhi pasar barang. Tingkat bunga lebih rendah menstimulasi investasi yang direncanakan, yang meningkatkan pengeluaran yang direncanakan, produksi dan pendapatan Y. Model ISLM menunjukkan bahwa kebijakan moneter mempengaruhi pendapatan dengan mengubah tingkat bunga. Kesimpulan ini memperluas analisis kita tentang kebijakan moneter di bab 9. Dalam bab itu kita menunjukkan bahwa dalam jangka pendek ketika harga kaku, ekspansi jumlah uang beredar meningkat pendapatan. Tapi kita tidak mendiskusikan bagaimana ekspansi moneter menimbulkan belanja barang dan jasa lebih banyak. Sampai proses yang disebut mekanisme transmisi moneter atau monetary transmission mechanism. Model SLM menunjukkan bahwa peningkatan jumlah beredar menurunkan tingkat bunga yang menstimulasi investasi dan lalu memperbesar permintaan terhadap barang dan jasa. Analisis kebijakan dengan model makroekonomi. Model SLM menunjukkan bagaimana kebijakan moneter dan fiskal mempengaruhi tingkat pendapatan equilibrium. Prediksi dari model namun kualitatif, bukan kuantitatif. Model SLM menunjukkan bahwa kenaikan belanja pemerintah meningkatkan GDP dan bahwa kenaikan pajak menurunkan GDP. Tapi ketika ekonom menganalisis proposal kebijakan tertentu, mereka harus mengetahui arah dan besarnya dampak. Model-model makroekonomik mendeskripsikan perekonomian secara kuantitatif, bukan hanya secara kualitatif. IS dan LM sebagai teori permintaan agregat. Dari SLM ke AD, Anda mungkin melihat dari diagram SLM bahwa R dan Y pada dua sumbu. Sekarang kita akan membawa variabel ketiga, tingkat harga bunga, tingkat harga atau P ke dalam analisis. Kita dapat melakukan dengan menghubungkan kedua grafik dua dimensi untuk mendiferensiasi AD mulai pada titik A di grafis atas. Sekarang naikkan tingkat harga P1 ke P2. Kenaikan P menurunkan nilai keseimbangan uang real dan Y menggeser LM ke kiri ke titik B meningkat. Karena R meningkat, kita harus investasi akan menurun. Karena berbagai proyek investasi jadi lebih mahal. Ini menimbulkan proses pengganda karena min delta I menyebabkan A dikurang delta Y dikurang delta Y memicu min delta C seiring kita bergeser ke atas berkurva IS. Delta P memicu serangkaian kejadian yang berakhir A dikurang
A min delta Y, hubungan inverse yang menipiskan kemiringan ke bawah dari AD. Misalkan ada A plus delta G, ini berarti pergeseran ke kanan pada kurva ISAD. Dalam jangka pendek kita bergerak sepanjang SRAS dari titik A ke titik B. Tapi yang masalah output berjalan dalam jangka panjang, tingkat harga akan meningkat dari P0 ke P2. Tetapi ini mengurangi nilai keseimbangan uang real yang berarti pergeseran ke kiri pada kurva LM. Akhirnya ini menempatkan kita pada titik C di kedua diagram. Berikut merupakan dampak jangka pendek. Dan ini merupakan dampak jangka panjangnya. Misalkan ada A plus delta M. Lihat pada persamaan sesuai yang menyatakan istilah M. Perhatikan bahwa M meningkat sehingga meningkatkan nilai jumlah uang beredar real yang berarti pergeseran kanan kurva M dan AD. Dalam jangka pendek kita bergerak sepanjang R, SRAS, dan titik A ke titik B. Tapi seiring pasar output berjalan dalam jangka panjang, tingkat harga akan naik dari P0 ke P2. Plus delta P ini mengurangi nilai jumlah uang beredar real yang berarti pergeseran ke kiri kurva M. Akhirnya ini menempatkan kita pada titik C pada kedua diagram. Dampak jangka pendek, sekarang waktunya menentukan dampak dari variabel perekonomian untuk variabel Y, P, dan R ada dapat dilihat pada diagram di bawah. Angka jangka panjang untuk variabel Y, P, dan R dapat dilihat pada diagram di bawah. Bagaimana jika ada peningkatan belanja konsumsi otonom? Yang pertama itu menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan, ke IS. Yang kedua itu menimbulkan pergeseran ke kanan dari AD ke AD. Sen. Yang ketiga itu plus delta P menyebabkan LMP0 bergeser ke LMP2 karena penurunan jumlah uang beredar real. Dapat dilihat pada diagram di bawah ini jangka panjang dan jangka pendeknya. Depresi besar, hipotesis pengeluaran atau spending hipotesis menyatakan penyebab penurunan adalah pergeseran kontraktif pada kurva IS. Hipotesis uang monet atau money hipotesis mencoba menjelaskan dampak dari penurunan historis jumlah uang beredar 25% dari 1929 sampai 1933, di mana pengangguran naik dari 3,2% ke 25,2%. Beberapa ekonom mengatakan deflasi besar. Mereka berpendapat deflasi membuat kemerosotan ekonom. Tipikal pada 1931 menjadi periode pengangguran tinggi dan pendapatan merosot yang belum terjadi sebelumnya karena menurunnya jumlah uang beredar. Bertanggung jawab atas turunnya tingkat harga. Ia juga mungkin bertanggung jawab atas parahnya depresi. Mari kita lihat bagaimana perubahan tingkat harga mempengaruhi pendapatan pada model ISLM. Pertama itu efek Figo. Pada model ISLM, penurunan harga meningkatkan pendapatan untuk tiap jumlah uang beredar. Atau M, tingkat harga lebih rendah berarti keseimbangan uang real lebih tinggi. M per P, kenaikan keseimbangan uang real menyebabkan pergeseran ekspansif pada kurva LM yang mengarah pada pendapatan lebih tinggi. Cara lain, di mana penurunan harga meningkatkan pendapatan disebut efek Figo atau Figo effect. Pada dekade 1930-an, ekonom Arthur Figo menunjukkan bahwa keseimbangan uang real adalah bagian dari kekayaan rumah tangga. Sering harga turun dan keseimbangan uang real naik, rumah tangga meningkatkan pengeluaran konsumsi mereka dan kurva IS bergeser ke kanan. Teori deflasi utang. Ada dua teori untuk menjelaskan bagaimana penurunan harga dapat mengurangi pendapatan, bukan meningkatkannya. Yang pertama itu teori deflasi utang atau penurunan tingkat harga yang tidak diharapkan. Yang kedua itu dampak deflasi yang diharapkan. Teori deflasi utang mendistribusi kekayaan antara kreditor dan debitor. Penurunan tingkat harga menaikkan jumlah uang utang real. Pemiskin debitor membuat mereka mengeluarkan uang lebih sedikit dan kreditor lebih banyak. Jika kecenderungan mengkonsumsi mereka sama, tak ada dampak agregat. Tapi jika debitor mengurangi pengeluaran lebih besar dari jumlah yang kreditor tingkatkan, efek neto pada permintaan agregat adalah pengurangan. Ini mengontrasikan IS dan mengurangi pendapatan nasional.
Deflasi yang diharapkan dalam model SLM. Deflasi yang diharapkan atau nilai negatif dari RE menaikkan tingkat bunga real untuk tiap tingkat bunga nominal, dan ini mengurangi pengeluaran investasi. Pengurangan investasi menggeser kurva IS ke bawah, tingkat pendapatan dan tingkat bunga nominal I turun, pada tingkat bunga real R naik. Mekanisme transmisi moneter atau monetary transmission mechanism. Efek Figo, Figo efek, teori deflasi. Itu merupakan konsep-konsep penting pada bab 11. Baik, sekian presentasi dari saya. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.